guru itu selalu juga menyampaikan apa yang namanya sopan santun. Betul. Sopan Dituntutlah santun, malah ya mereka mesti dituntut. mempraktekkan itu. Seperti itu. Lalu juga bagaimana menilai suatu kejujuran, Bu. Ada seorang guru yang kasar, tanya kepada muridnya, 2 tambah 2 berapa? 5. Bodoh lu, kamu bodohnya kayak kakek kamu. Satu aja. Saya bangga nih kayak saya nih bangga pakai kebaya nih gitu. Ya, satu aja Bu. Someah kasemah. Someah kasemah itu Ramah, ya? Ramah. Itu Ramah punya nilai yang Ramah sangat itu Pak tinggi. lihat ketawa sendiri. Itu punya nilai yang tinggi. Kenapa? Dan saya kira keadaan tawar-menawar tentang budaya ini sangat menarik. Kita nggak jarang sekali konflik budaya kan, wah saling belajar. Oh kamu gimana sih cara hidup kamu? Masak misalnya, cara masak. Iya. Nah, Itu yang sulit itu ya Pak, mempertahankan satu istri. Yang Kenapa mudah, sulit? yang Coba, Pak. mudah itu menambah Melupakan. menambah istri. Selama menjadi jurnalis, apakah Bapak melihat budaya Indonesia semakin kuat atau justru semakin melemah? Selama menjadi jurnalis, apakah Bapak melihat budaya Indonesia semakin kuat atau justru semakin melemah? relatively budaya Ini Indonesia bahasanya baik. juga Pak, relatively juga. Ya, ya, secara relatif. Ya. Karena kalau ngomong bahasa Indonesia saat Kosakatanya nggak ada Pak. banyak sekali bahasa yang lain. Akan apa kalau dari apa dari Iya. itu cukup kuat maju Ya. kuat maju kan ya relatif membaik. Nah, Membaik dibandingkan kapan Pak? bandingkan Orde Baru misalnya, Kenapa? ya kalau dulu orang korupsi nggak ditangkap, sekarang ditangkap. Ada gubernur lapor, aku nggak punya apa-apa. Loh, kamu bodoh, jadi gubernur kok nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, itu begitu. Karena zaman dulu nggak dibuka. Karena apa? Wartawan nggak berani ngomong. Oh, ini dari sisi wartawan Pak. Nah, sekarang wah, loh, kok dia punya mobil itu? Iya, Memang gajinya dari mana? Oh ini coba cek. memang kita berpikir gitu ya Pak ya, gajinya dari mana? Dari mana? Oh ini kok ini. Misalnya tadi punya istri 3 gitu. Dari mana ini? Tinggalnya di mana? Oh rumahnya sana sini. Kos atau kontrak atau rumah sendiri? Rumah sendiri. Dari mana? Nah, zaman sekarang orang berani ngomong. Ya kalau Kemudian berani lapor. Dan kemudian diungkap, oh ini tentu saja ada seringkali polisi lah yang bergerak. ya Ini, memang ini, oh ini tugas mereka. perlu dilanjutkan nggak? Artinya apa? Oh ini memang betul korupsi ya udah. Oleh karena itu sekarang banyak sekali yang ketangkap. Dulu nggak ketangkap. Mungkin dulu yang nggak sebanyak sekarang sih Pak. Duitnya juga memang tidak sebanyak sekarang. Nah, Iya kan? walaupun dikritik, ya duit banyak tapi utang ya. Karena dia mencari untuk bayar utang. Utangnya dari mana sih? Pemerintah Indonesia utang dari mana? Coba. Dari rakyat sendiri. Dari Rakyat. luar negeri itu kan dia 20% lah. Utangnya tuh dari kayak obligasi. Iya yang gitu-gituan lah. Ya, Di sekitar bank lah, di sekitar ya, bank. itu ternyata begitu. Nah kalau saya punya gambaran gitu, orang yang kerja juga lebih keras, bersaing lebih keras kan. Kalau kamu nggak bersaing secara ketat, ya kamu kan ketinggalan. Nah ini Iya saya sih.
cerita, saya kan tadi ditanya pernah aktif pramuka, pernah. Saya pernah latihan di Singapura. Pramuka nih. Pramuka. Nah, ketemu orang Indonesia dan dia ngomong di Singapura sambil agak melecehkan Indonesia. Kamu harus kerja keras. Tanpa kerja kamu tidak bisa makan. Jangan tiru orang Indonesia. Kenapa? Dia nggak kerja bisa makan. Dia bangun tidur, terus nggak kerja. Dia ambil ikan dari sungainya, ambil sayur dari kebunnya. Kamu nggak kerja, nggak dapat uang. Dan memang berat itu dia ke Singapura. Nah, saya iseng, saya tanya, boleh nggak aku nginep di rumahmu? Aduh maaf, tidak bisa. Kenapa? Kami kan di apartemen, 2 kamar, 3 kamar. Oh jadi udah nanti kita atur ya, diatur. Saya tidur di Warnasnya Singapura. Dan pernah saya memang tidur di rumah orang Singapura. Iya kepaksa di ruang tamu. Sofa. Itu. Indonesia ikut tidur di rumah, melok lah, mau tinggal pilih kamarnya mana nanti disediakan. Kamarnya ada tapi nggak ada tempat tidurnya Pak. Kalau nggak jadi ingat waktu saya tidur di rumahnya siapa? W.S. Rendra. Itu juga di bawah, tidak di kamar tidur. Ada ruangan tapi tidak. Ya kalau itu seniman lah ya Pak ya. Disebutnya aja bengkel ya kan. Tapi udah meninggal ya beliau ya. Betul. Tapi itu juga hebat ya Pak, budayawan hebat dan seniman hebat. Dengan beliau, pernah tidur di rumah beliau dan sebagainya. Nah, yang terpenting dari ukuran tadi masalah budi tadi. Yang pertama budi. Budi itu ya tadi ditentukan oleh benar salah dan baik buruk. Kalau korupsi itu salah, jangan lakukan. Yang bilang salah siapa? Agama. Haram hukumnya. Itu bukan harta kamu, kok kamu pakai. Undang-undang negara. Kamu jangan lakukan, stop. Nah, kalau melakukan ada hukumannya gitu kan ya Pak ya undang-undangnya. Selain itu walaupun dari agama pun merugikan lagi. Kalau hukuman di Islam galak kan, dipotong tangannya. Gitu. Kalau di Mekah itu kalau ada yang tangannya potong itu kira-kira korupsi. Pernah nyuri. Gitu. Nah, setelah walaupun sudah benar, itu ada ukuran baik atau buruk. Seperti tadi berpakaian tadi. Baik atau buruk iya. Seninya seperti apa, modelnya seperti apa. Nggak pakai model juga nggak apa-apa, asal tutupan aja. Tapi kan orang kan ada citra rasa. Nah itu masuklah ke dalam baik atau buruk. Indonesia itu banyak budaya-budaya yang sudah ngomong masa tingkatan baik buruk. Wah ini cocok dengan kami, ini nggak cocok ini. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Kita ambil yang cocoknya. Karena ukuran udah dianggap benar. Kira-kira begitu. Misalnya sekarang debat tentang gentenisasi yang seperti presiden itu. Apa salah itu pakai seng? Ya. Tidak salah juga. Tapi menurut pemikiran presiden banyak. Ini lebih bagus. Dulu saya waktu jalan-jalan ke mana? Sulawesi diledek orang Jawa, maksudnya Pulau Jawa termasuk Sunda itu belum mati aja udah di bawah tanah. Di bawah tanah, loh kok di bawah tanah? Itu gentengan dari tanah. Kalau kami dari seng gitu ya. Gitu. Dan ada cita rasa beda. Ya itu kamu di dalam kandang. Kenapa itu mungkin di sana tidak banyak tanah? Nggak ada tanah liat, tanah untuk itu nggak ada. Sumatera kan nggak ada.
Harus didatangkan dari sini. Ya, nanti habis tanah Jawa. Untuk se-Indonesia bayangin. Ya. Secara geologi, Lempung ada di mana aja itu harus dipetakan. Nanti bisa nih. Saya cari teman-teman orang. Ini sebetulnya background dasarnya, Iya. Pak. Geologi. Iya. Tapi nggak tahu dia suruh bikin tugas akhir malah bikin laporan apa namanya? Tulisan esai. Nah, Gitu. Iya. Jadi ya seru ya memang, tapi kerja berat saya kira ya Pak untuk kondisi kita sekarang. Untuk, Iya, khususnya yang Karena- masalah benar salah pun tergantung keadaan. Seperti disinformasi, berita bohong. Tentara diajarin bohong. Bagaimana secara cara formil ya. Ya, bagaimana membohongi lawan supaya dia mengambil keputusan keliru Salah. sehingga perangnya kalah. Itu jagoannya Iran itu jagoannya. Ya, disinformasi misalnya Iya. hancurnya, Jadi kebutuhan sih ya. hancurnya Uni Soviet itu dirancang, salah satu perancangnya adalah orang-orang Amerika, Ronald Reagan Oh, dan sebagainya, dan sengaja mengadu domba melalui disinformasi disebar, mengadu domba antar negara, bawah tangan tuh Pak. dan kemudian dia puji-puji orang Salah Ukraina. satu. Alasannya berbaca kan dari Ukraina. Oh ya. Wah, dipuji sebagai presiden yang terbaik di Uni Soviet. Nah, orang-orang komunisnya di sana, ini kok jadi kayak dekat-dekat Amerika. Akhirnya memang dia jatuh. Nah, pecah. Berantakan. Dan orang-orang CIA itu bangga. Sukses. Sukses. Bayangkan kami hancurkan Uni Soviet tanpa Butir peluru pun. Hanya saya bohongi, disinformasi. Nah, itu oleh karena itu nanti yang paling harus hati-hati itu dalam artificial intelligence dan dunia modern ini, hati-hati benar. Ya. Bayangkan tiba-tiba ada menteri ngomong ini ternyata artificial. Iya. Terus kemudian baru di kondisi baru mendengar itu, menteri nggak pernah ngomong gitu, yang enggak masa menentang atau policy dari negara. Nah, ini yang harus hati-hati. Pokoknya jangan cepat percaya kepada Harus informasi. melihat. Iya. Rasanya ini kok aneh. Nah, harus cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Dan kemudian tentukan dulu ini benar atau salah. Masa misalnya tadi pagi saya mendapatkan kiriman data bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia tanpa sumber. Nama. Ada apa istilahnya tabelnya ada, grafiknya, tapi tanpa sumber. Cek fakta, jebret dari AI. tim koruptor yang Tim investigasi korupsi. Ternyata itu bisa dilihat di Wikipedia lagi ya. Cek Wikipedia, cek langsung nomor satu negara yang terbersih di dunia Denmark. Yang paling jorok dan paling korup di dunia Sudan Selatan. Yang sekarang banyak kasus kematian, kelaparan. Nah, Indonesia apa? Tidak baik dan tidak buruk. Peringkat 98. Dekat-dekat dengan Vietnam dan sebagainya. Yang Singapura bagus. Top 10. Ya, top 10. Ini kira-kira negaranya cuma segini, Ya. gampang ngurusnya. Iya. Indonesia itu jumlah kehebatan. penduduknya itu ranking Pulaunya, keempat. Pak. Ke-1 India, India, kedua Cina. Tiongkok, Udah kalah ya. ketiga Cina ya. kedua Tiongkok, ketiga Amerika, keempat kita. Dari penduduk ya. Jadi bayangkan bagaimana mengurus sekian banyak orang. Dan yang orang. problem kita terdiri dari pulau-pulau, Pak, tidak satu daratan. Ya. Itu kan.
Itu juga pertanyaan yang menarik. Saya dapat undangan International Center for Journalists ke Amerika. Dari Indonesia yang undang saya. Ada dari Mesir dan sebagainya, ada 10 negara. Datang orang wartawati Amerika tanya, itu saya ingin tanya, Anda dari Indonesia ya? Iya. Kenapa? Agak hebat, aneh Indonesia kok bisa bersatu. Kenapa? Oh, Anda bertanya seperti itu? Loh, Indonesia kan luasnya sama dengan Eropa, sama dengan Amerika. Bedanya terpecah-pecah oleh laut. Coba lihat itu Eropa. Satu daratan, sekian negara perang bunuh-bunuhan. Negaramu kok bisa bersatu? Budayanya macam-macam, agamanya macam-macam, yang Islam pun macam-macam. Kok bisa nggak berkelahi? Nggak bisa. Asalnya mau saya jawab, kita punya Pancasila. Saya waktu Pancasila itu tahun 1999 ya. Saya menerangkan Pancasila repot. Nah, dan waktu itu repotnya gimana? Bahasa Inggrisnya susah. Iya, panjang banget. Dan waktu itu kan waktu baru selesai Orde Baru. Oh iya. Ada pers Pancasila. Oh iya. Apa itu pers Pancasila? Pers yang mengkritik pemerintah di Bredel. Terus ada demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi yang mengkritik Pak Harto ditangkap. Gitu kan. Pancasila kan jadi waktu itu citranya sedang buru-burunya. Saya bertanya kembali, loh Amerika kan juga sesat Indonesia. Juga beragam juga, kenapa kok bisa bersatu? Dia jawab, wah kami pernah saudara antara United dan Federal. Lalu luar biasa. Kalau sekarang ada perang saudara lagi, tembak-tembakannya lebih parah. Oleh karena itu kita bersatu. Aku itu jawabannya sama saya. Kita bersatu karena takut belum. Bayangkan saja orang Jawa dan Sunda perang. Saya diusir dari Sunda, Hongkong Jawa. Oke, di sana ada rumah. Saya bawa istri saya, nggak boleh. Istrinya Istri orang Sunda tinggal sini. Udah biar aja nanti istrinya tinggal sama suamiku juga Sunda. Nanti biar berdua tinggal di situ. Kita ke sana. Yang repot anak saya. Anak saya mau saya bawa separuh Sunda. Sunda nggak bisa, di Bandung nggak bisa, di Jawa nggak bisa. Udah Cirebon aja yang Jawa lah. Di pertengahan, perbatasan. Jawa yang lain. Oleh karena jangan bentrok, harus bersatu. Nah, saya itu ada apa istilahnya warisan dari Bung Karno, asimilasi untuk bersatu. Nikahlah dengan suku yang lain. Satu istri. Satu istrinya Sunda. Nggak berani nikah amang yang nggak Sunda. Enggak, saya nggak laku di luar, lakunya di dalam. Begitu kan ceritanya. Itu. Ya. Oke, gitu. Jadi persatuan itu salah satu dari unsur budaya tadi. Kita kalau orangnya sama baiknya, kalau ngeritik juga sopan dan sebagainya, orang masih mau menerima kita. Wah, kalau enggak, misalnya yang heran yang paling sering konflik itu ternyata orang Jakarta kan. Konflik antar geng, antar kampung. Sampai dulu saya Pak Jaja Suparman misalnya kan Pangdam sama. Waduh. Godek-godek dia ya? Iya, buat benteng. Jalan Matraman itu dibagi. Supaya orang nggak nerobos. Supaya kalau bentrok cuma lempar-lemparan saja, tidak celurit-celuritan.
Nah, jadi Iya. kalau ada pas saya dengar begitu, yang saya kirim pertama-tama adalah ambulan. Saya suruh ngeong-ngeong supaya mereka sadar kalau kamu bentroknya keterlaluan, nanti dibawa Ambulan. ambulan. Akhirnya mereka cuma gugur kan ya. Boleh kalau konflik lisan Iya, masih, iya, masih, iya. masih bisa. Lebih baik nggak usah konflik lah ya. Apalagi kalau nggak konflik. Ada apa sih Mm. problemnya? Kamu kesana kesini, nggak ada masalah. Yang merugikan saya apa, merugikan kamu apa? Ayo kita bahas. Kita kan tetangga. Masa cuma dipisah oleh jalan? Udah ribut. Bentrok. Nah, ini. Kalau di di Makassar dulu dipisah oleh sungai sampai panas-panas. Wah, dididik kan. Pendidikan ini akhirnya mempersatukan. Yang seperti katakan Pak Arif tadi, perlu ada. Ya itu perlu kan. Supaya dengan budidaya cari salahnya. Salahnya apa? Bisa nggak diperbaiki? Budidaya apa budi pekerti? Budi itu dua. Ya. Ya, benar salah dan baik. Ya. Budaya itu ikhtiar kita. Nah, soalnya sekarang budidaya sering dipakai untuk membudidayakan lele gitu loh. Ya kan, membudidayakan ikan apa gitu ya. Membudayakan. Itu membudayakan. Nah ini kira-kira gitu. Ya. Insya Allah Insya Allah lah Pak ya kita berusaha untuk ya ini. Kalau masalah seni dan sebagainya, kita udah. Oh itu luar biasa Pak kalau seni. Dan budaya itu bukan hanya seni, soalnya orang suka salah Pak, ya kan? Budaya itu seni gitu. One of budaya itu seni, gitu kan? Oke. Berkaitan dengan didik mendidik tadi, jadi siapa Pak yang bertanggung jawab? Kalau generasi muda mulai jauh dari budayanya, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mendidik itu tadi dan memagari implementasinya, bahwa diimplementasi. Misalnya sekolah harus pakai seragam, gitu kan? Kalau enggak pakai seragam, 0 tahun sampai 5 tahun di rumah. Di rumah. Berarti keluarga orang tua. Itu sebagai pondasi. Basic ya. Basically-nya. Nah dari situ barulah ke usia sekolah, SD, SMP, SMA. Tapi juga kan ada ekstrakurikulernya, ada juga komunitas-komunitas seperti CBN ini. Salah satunya bagaimana membudayakan pakaian kan gitu. Ini juga kan bisa aja Ibu dari CBN ini datang ke sekolah-sekolah seperti itu kan untuk memperkenalkan itu. Atau juga komunitas yang lain juga bisa menyampaikan. Saya pikir banyak cara. Hanya memang kalau bagi orang-orang yang perlu ada penegasan atau penegakan, nah itu ya tentunya pihak-pihak lain yang punya kewenangan yang melakukan itu. Oke. Dalam hal ini mungkin pemerintah ya. Misalnya kita harus tidak parkir di sini dan lain-lain sebagainya. Itu pemerintah yang membuat aturan, tidak korupsi tadi seperti itu ya. Berpakaian sopan, tidak berkelahi ya. Kemudian bagaimana dengan media? Yang harus hati-hati, yang saya lanjutkan ke kata-kata Pak Arif, ternyata bukan hanya 1 sampai 5 tahun, sampai forever. Khususnya ini HP. Kalau habis di rumah, ngapain? Dia main aja, harus dikontrol. Dia sedang main apa? Karena kalau dia mainnya macem-macem, karena segala macam banyak itu dari yang paling buruk sampai ke yang paling baik. Tergantung kitanya kan ya Pak. Misalnya ojol, judi online. Judi online, terus pinjaman online itu apa ojol ya? Pinjol. Itu berat. Jadi terus belum lagi ngomong pornografi. Wah, jadi harus dikontrol. Alasannya memang untuk komunikasi dengan teman dan sebagainya. Tapi kan ilmunya enggak, dan ilmunya macam-macam sekali dan
dari yang mengerikan sampai ke yang mengerikan juga gitu. Ya, jadi memang itu yang harus orang tua sekarang bebannya tambah berat, bukan hanya sampai 5 tahun. Ya. Jadi kalau saya berbicara 0 sampai 5 itu basic, itu biasa basic ya. Dan di mana ada katanya bahasa itu di apa itu usia emas apa? Golden age. Nah, golden harus age dimasukkan itu yang baik-baik. tentunya dari basic itu tentunya memang tidak dilepas. Artinya ada mulai pemberian pengetahuan dan sebagainya di dunia pendidikan itu. Tanggung jawab ya. Tapi tetap orang tua akan mengantarkan sampai dia ke jenjang usia yang nantinya menjadi tanggung jawab mereka ketika dia sudah selesai sekolah atau bekerja atau menikah gitu. Seperti itu. Ya, kembali lagi tentang HP tadi. Media kan. Yang pertama kali jangan ragu-ragu ikut melihat gitu. Apa yang bisa dilihat oleh anaknya atau cucunya gitu. Oh, ini oke. Loh, kok kamu melihat itu? Jangan dong, itu kan tidak baik. Itu kan coba tanya pada bu guru nanti boleh nggak itu? Nah, nanti tentu nggak boleh. Misalnya kan anak-anak nonton film yang istilahnya yang sadis ya. Kan itu banyak banget tuh, banyak sekali. Nah, jangan. Ya terjadi itu bully membuli ya kan. Sekarang kan sekali coba. Iya, itu juga bahkan ada bentrokan gara-gara HP kan. Tantangan lewat WA gitu. Akhirnya ketemu. Ada yang mati, kan susah. Pokoknya memang harus dikendalikan. Memang itu tadi saya kira lebih berat ya, lebih berat tugas orang tua, tugas kita juga untuk. Kan susah ngintip. Susah. Ya. Karena saya lihat nanti kita mau intip dia pindah. Ya pindah gampang. Habis kita pergi gak balik lagi bisa. Nah, ini itu tantangan yang berat. Karena itu akan membentuk karakter dia menjadi orang sadis atau apalagi tadi jadi senang pornografi. Iya. Nah ini kan budayanya itu melenceng. Enggak nih. Menurut itu baik, menurut HP-nya dia baik. Jadi ini memang ada manfaatnya, ada juga kerugian. Iya, banyak juga. Banyak juga. Oke, jadi dalam hal didik mendidik dimulai dari nol, ya kita berkaitan berurutan mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah untuk membuat aturan-aturan dan ini salah itu benar. Kemudian kalau salah kamu gimana gitu kan ya, dan media, saya kira juga media perannya sangat tinggi besar ya untuk memberikan yang baik-baik kepada masyarakat, terutama Gen Z, bukan hanya Gen Z ya semuanya lah ya, karena ini dimulai dari mulai dari baik berkurang sedikit karena perkembangan dunia baik di teknologi maupun di bidang-bidang lain ya. Itu kan merubah tatanan jadinya gitu. Jadi AI itu ya dan media sosial dan internet berkembang sangat cepat. Jadi ini berkaitan dengan tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol. Apakah ini ancaman untuk budaya atau justru peluang? Saya kira tadi sudah ya tinggal peluang, tinggal kita mengatur aja kali ya Pak ya. Bisa menjadi budaya, bisa menjadi alat dorong seperti yang kita lakukan ini. Ini kan membuat sosialisasi cara berpikir budaya yang baik misalnya. Tapi juga bisa yang buruk. Ya, karena orang yang tanpa izin masuk kok. Iya, nggak usah perlu apa-apa, masuk aja. Biar udah dilarang-larang, biar udah itu masuk aja. Makanya ada undang-undang ya, undang-undang apa Pak? IT, undang-undang apa itu kan? ITE karena ITE karena masalah hoax itu kan? Ya itu tetap harus hati-hati. Memang harus kontrol. Memang nyatanya yang bohong porno juga nggak diapa-apain.
nyatanya gitu. Capek kali ya, mungkin kalau polisi bergerak beneran, penjara penuh. Artinya negara tekor, ngasih kan di penjara kan harus dikasih makan kan. Iya. Ya, itu mesti lebih bagus dididik. Memang jadi penjara juga tujuannya sebenarnya kan dididik supaya orang lain juga jangan tiru ya. Kamu kalau bergerak seperti ini penjara loh. Iya. Penjara. Tapi ada juga kadang-kadang yang lebih senang di penjara karena dapat makan. Rasanya sedikit lah yang mau gitu. Tapi adalah ya biasalah hal-hal seperti itu ya. Ada yang bisa menikmati sebuah kesalahan gitu. Ya, saya belum tahu. Tidak didukung. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Jadi sekarang kalau andaikan nih Pak, Bapak berdua diberi kesempatan untuk menyusun sebuah gerakan nasional pelestarian budaya. 3 langkah pertama apa yang akan dilakukan, Pak Arif? Ayo Pak, kita bikin gerakan. Apa nih 3 langkah? Gerakan ya? Gerakan nasional dalam hal budaya. Misalnya kita memperkenalkan apa gitu ya, tarian tertentu. Kalau sebetulnya kalau berpikir gerakan itu, sekarang sudah mulai banyak gerakan-gerakan. Gerakan yang Ibu lakukan ini sudah suatu gerakan, Bu. Hanya mungkin bagaimana pendidikan dan implementasi itu dimulai dari semenjak di rumah. Itu aja, Bu. Itu yang memperkuat itu. Saya ingat sampai sekarang ketika saya sedang makan di meja dengan orang tua. Lalu ketika sendok saya bunyi, dikasih tahu itu nggak boleh. Lalu kita baru menyuapkan makanan kita pakai sendok, lalu kena gigi. Artinya itu kan sudah mulai bagaimana dari tata cara itu. Lalu saya ingat kayaknya juga, sepele ya Pak. Betul. Saya ingat juga ketika saya mandi, lalu si odol itu nggak ditutup. Itu kan karena hal-hal kecil ya. Itu karena dari kecil sudah dibiasakan sehingga kalau saya mandi begitu odol udah dipakai ditutup lagi. Jadi itu hal-hal kecil. Lalu juga bagaimana kamar beresin gitu. Banyak hal itu dari rumah dan sangat komprehensif. Lalu ketika saya kebiasaan di rumah itu bahasa ibu, saya bilang, Mah, saya mau angkat sekolah. Bahasa Sunda nih ya? Bukan angkat, mios. Oh, bahasanya. Bahasa. Karena bicara dengan orang tua. Lalu misalnya, Mah, Pak, saya pengen apa ya namanya badai tuang, lepat, nedak. Bapak, Ibu, kalau kita ke Bapak, tapi badai nedak, hela. Bapak sama Ibu tuang. Nah, itu juga mungkin sudah. Nah, itu Bu, itu kalau berbicara lagi lebih jauh kaitan dengan bahasa, undang-undang bahasa, baik di bahasa Sunda maupun di bahasa Jawa, di bahasa lain semuanya. Itu. Jadi bacaan juga ada level-levelnya ya. Model ini aja bagaimana menjabarkan celak, ngecelak, lila-lila jadi logam. Oh iya. Jadi banyak. Dan itu juga pasti udah mulai banyak hilang itu Bu. Tapi minimal bagaimana hidup keseharian itu bisa mencerminkan budaya yang kita miliki. Iya. Gitu. Zaman dulu Pak, ayah saya juga zaman orang kuno banget ya. Kebayang saya aja udah orang kuno, lebih-lebih ayah saya. Orang kuno sekali. Jadi kalau kita berkunjung jam makan, ya tidak boleh. Telepon. Ya sama, betul itu. Jadi ada jam-jamnya. Tapi sekarang 24 jam. Kita kalau sama Kang Ibay ini kalau lagi ada pertanyaan mau jam 12 juga tektokan aja. Sampai itu kan kalau kita mau berkunjung maghrib aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu dulu maghrib selesai gitu, jam 7. Itu. Kalau maghrib main ke masjid. Nah, waktu zaman muda Pak. Zaman muda apa ya yang pacaran nih. Wah, mau ngapel nih. Itu jamnya ya. Jam itu biasanya jam 7 misalnya gitu Pak. Setelah maghrib. Jam makan, udah jam makan Pak. Oh sekarang
Temen tuh datang bisa buka kulkas, Pak. Dan datang bisa jam berapa aja. Jam berapa aja. Kadang-kadang kita nggak ada, dia nongkrong aja udah. Nah, itu seperti itu. Makanya sebetulnya rumah, kalau bisa seperti itu bagus banget ya. Makanya dari rumah itu lumayan Bu, 7 tahun untuk yang goldennya itu Iya. Itu selesai itu lanjut tapi tetap pengawasan. Nah, di sekolah tetap dipraktekkan tapi kan kadang-kadang kan enggak, udah beda. Ya. Gitu. Ya. Itu yang dikatakan Pak tadi. Jadi masalah baik dan buruk. Baik buruk dan itu tadi Pak, kalau dikasih kesempatan membuat suatu gerakan, diberi untuk membuat gerakan nasional tentang budaya. Tahapannya itu tadi kan kalau Pak Arief mulai dari Golden Age itu dimulainya, gitu kan. Terus di sekolah juga diterapkan dan selanjutnya secara umum juga diterapkan, gitu. Tapi itu bisa aja nanti ada yang hilang Pak di jalan. Kadang-kadang memang kemudian muncul yang lebih praktis, ribet juga ya bahasa daerahnya. Udah pakai bahasa Indonesia lebih Sekarang lebih gila lagi pakai bahasa Inggris. Anak-anak Pak, gimana itu coba? Apa ya? Indonesia pakai bahasa egaliter. Kalau bahasa Jawa, Sunda kan ada undang usulnya. Kalau keliru salah. Udah kita berbahasa Indonesia. Iya, cari yang gampang. Nah, dalam hal ini saya sangat menghormati masyarakat Sunda ini. Ada gerakan untuk membangkitkan budaya Sunda dan sebagainya. Rasanya di Jawa nggak sampai segitu. Kalem-kaleman. Ntar kalau ngomong Jawa yang mana? Jawa Tegal. Jawa Solo. Beda-beda Pak. Jogja. Solo sama Jogja yang bersaudara. Kan seperti sekarang di Bandung tiap hari Kamis pakai di Bandung majukan tradisional. Kamis ya? Kamis itu besok ya? Gitu. Jadi sebetulnya tapi itu tahap kedua. Tahap pertama itu masih yang harus benar salah. Harus sadar benar ini. Jadi pendidikan agama penting sekali. Karena banyak benar salahnya itu berasal dari agama. Jangan mencuri, korupsi kan. Jangan membunuh. Jangan apa lagi. Jangan memperkosa. Kalau di bahasa Jawa ya, ada 5M, maling. Jangan main judi. Kira-kira gitu. Nah, jangan memperkosa itu kan. Yang dididik yang benar salah dulu. Baru kemudian yang baik dulu. Nah, agama penting sekali dimasukkan. Hati-hati jangan melanggar agama. Dan hampir kalau di Indonesia hampir apa larangan-larangan di agama itu ada di undang-undang semua. Cuma hukumannya lebih ringan. Misalnya mencuri penjara nggak dipotong lah penjara, tapi hukuman di sana tetap ada. Tapi tetap ada orang, kecuali kalau masyarakatnya menghukum ya langsung mati ya. Seperti di Bali nyuri ayam mati. Nah ini juga jangan sampai seperti itu. Kalau ada apa-apa lapor polisi. Nah, polisi punya aturan sendiri. Ada aturan tertulis. Main hakim sendiri. Nah ini penting itu di masyarakat kita. Wah ini salah, ya salah, tapi jangan kamu yang jadi hakim gitu. Lapor ke Pak polisi aja gitu. Nanti dia diurus sana. Kadang-kadang hukumannya juga tidak berat ya. Pernah suatu ketika. Karena penjara penuh tadi dilepas Pak. Enggak, hukumannya suruh membaca Pancasila. Itu bahasa Inggris lagi ya? Enggak bahasa Inggris. Itu terjadi di tahun 2016 di Surabaya. Bonek-bonek ngerusak, tangkepin 75 orang, udah dinasihati. Sekarang kalian dihukum apa? Baca Pancasila. Kalau enggak itu harus hafal dulu. Setelah lulus dilepas. Tapi dinasihati. Karena kalau di penjara penuh. Ya, 75 orang yang ditangkap. Ini nanti finalnya Pak, Persib lawan Persibaya. Itulah
mengapa dipindah ke Bali, Gianyar. Kalau itu tetap di Surabaya, kelihatannya itu Persib. takut yang itu Pemdanya Surabaya takut ada apa-apa, jadi pindahkan ke sana. Cuma nggak diomongin aja. Nggak boleh ditonton, nggak boleh nonton Pak. Itu juga perlu pendidikan. Kenapa mesti harus sampai segitu? Iya. Hura-hura aja tepuk tangan, nggak usah. Padahal udah ada hukumannya kan, pakai flyer kan dihukum, hukumannya denda 20 juta. Kayak banyak Pak pakai flyer, Persib apa gitu nanti. Dihukum itu Persibnya. Surabaya. Denda Manajemennya. Manajemennya dihukum. Iya, tapi mungkin kaya manajemennya jadi pasang aja. Terus kemudian ya manajemennya ngomel-ngomel. Makanya jangan pakai flyer gitu. Nanti manajemennya suruh bayar. Yang bayar kan memang mereka. Persibnya ya. Manajemen Persibnya jadi kena penalti. Kena penalti. Nah, oke lah, masih masalah uang. Kalau sampai bentrok kan nyawa, itu yang harus hati-hati. Kita mesti harus hati-hati. Nah, tapi apalagi kalau kelas bonek lawan fighting kan juga. Bobotoh sama bonek Pak. Fighting kan? Misalnya ada sepak bola antar kecamatan di Indramayu bentrok. Nah itulah. Kenapa itu ada bentrok? Di mana lagi bentrok Pak? Nah, nggak tahu, mesti kita juga latihan kesabarannya. Itu kadang-kadang jangan cepat marah. Tapi dulu sekali nggak begitu Pak, berarti makanya terjadi. Makanya kan saya berbicara kenapa 0,5 tahun itu rumah sangat memadai. Karena kan ketika bayi lahir itu masih putih. Siapa yang akan memberikan coretan pertama? Kan itu ada di rumah. Yang di rumah itu menjadi satu kekuatan itu. Pendidikan awal. Jadi berarti sekarang kalau terjadi banyak begitu, ini di rumahnya ini gimana ya Pak ya? Nah, ini juga bisa jadi kira-kira kita akan membuat gerakan apa? Misalnya, kita menyusun itu orang tua, apakah gerakan sayang anak menuju apa atau apa gitu? Itu yang memang. Ya, tapi parenting. Kadang-kadang juga si orang tua ini juga punya alasan aja, ada aja, gitu kan alasannya ya. Alasan gitu. yang utama sibuk atau kita juga udah tahu, tapi kan gitu. Tapi sebetulnya Bu, itu kan berkaitan dengan quality time dengan quantity time. Iya betul. Sebetulnya saya bisa dikatakan dengan istri saya dua-duanya sibuk. Tapi artinya quality time ini yang betul-betul bisa memberikan, tingkatkan. Tapi memang. Jadi punya waktu sedikit itu bisa memanfaatkan. Kualitas, kualitas. Ya itu mungkin hal-hal itu ya yang kurang, gitu kan. Meskipun bahwa itu semua bagian dari upaya kita, tetap yang akan memberikan penguatan itu adalah yang Maha Kuasa. Betul sih. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan. Sebetulnya sudah ada ya, kita harus sholat. Kita kan udah dikasih rambu-rambu juga untuk melakukan itu. Kan kita boleh berencana, Tuhan menentukan. Betul. Artinya kita lakukan dengan full doa. Karena saya melihat perjalanan itu yang saya rasakan mungkin samalah yang lain juga. Kekuatan doa itu sangat kuat sekali gitu. Sampai satu kebiasaan, anak saya kalau mau ujian datang ke ibunya, tolong puasain dong. Gitu Pak. Terus anak saya mau bekerja, puasain. Jadi ternyata betul Bu, kekuatan doa ibu dan juga seorang istri kuat Bu. Kebiasaan istri saya itu, dia itu puasa Senin Kemis termasuk puasa hari lahirnya anak Pak. Termasuk kalau anak ada keinginan, dan saya juga dipuasain Bu. Pantas datang ke sini tadi dengan supaya saya bisa terjaga dari hal-hal
mengganggu ya Pak ya. Sampai jadi 100 itu nanti gimana Pak? Jadi artinya Negaranya ada lagi. jadi artinya Ini tuh juara menyanyi pop apa? singer dulu, pop singer Pop di singer Jawa loh. Barat, ya. Nyanyi sama siapa Jadi Pak? kalau Pak Rido mau nyanyi aja. Rita. Fals saya. kalau Pak Rido Ngomong aja mau fals. kalau Pak Rido mau lihat ada di YouTube memang. Saya Tuh, lihat. duet sama Rita Effendi. Tuh. Duet juga yang lagu Sundanya dengan Teh Nining Meida. Lalu juga ada solo saya. Apa itunya? Ya. Itunya yang beliau. Itu senior saya itu. Jadi kebetulan juga saya senang di seni musik gitu kan. Vokal juga dulu Festival Jawa Barat itu HAPMI. Lalu juga saya senang Pak main calung, main reog, Tuh, calung. main Tuh, saya kan pernah tadi kalau ada tergabung di gatlik, Mojan Gajaka Parahyangan, di Moka juga. tuh jaga Kak mungkin ya Pak? Seninya Tahun berapa? Sastra saya. Beda, ini Iya, tuh. penampilan pantas. Iya, memang. Jadi cocok lah ya. Cocok. Ya. Ya, saya ingin menggarisbawahi masalah tadi nilai-nilai tadi penyebarannya memang dari anak-anak. Dimulai itu ya. Dan itu memang mulainya ya agama. Betul sih. Agama harus karena Iya, agama memang mengajarkan memang- salah satunya kan baik salah benar. Jangan lakukan yang salah, lakukan yang benar. Nah, kalau habis setelah itu masuklah budaya yang tentang baik buruk dan sebagainya. Oh, udah benar tapi kurang baik. Misalnya kayak makanan ini udah bergizi, tapi masaknya masih gosong gitu kayak gitu. Atau makanan yang terlalu banyak manis gitu kan. Kita kan sering manis-manis ya Pak ya. Dan itu sekarang sangat membudaya Pak jualan di manis-manis teh. Jadi giung nanti. Iya. Tapi ini yang biasanya tawar gitu. Ini Kalau saya melihat Bu Melot jadi manis. oh iya coba. Udah habis lagi minum aja Pak. Banyak keluar airnya nanti. Itu dihabisin tuh pengen minum lagi ya. Oke. Sangat seru nih obrolan kita ya Pak ya. Oke. Sebelum kita akhiri, saya mohon masing-masing Bapak menyampaikan satu pesan untuk generasi muda Indonesia. Mangga, silahkan. Selesaikan bangsa ini dengan budaya. Selesaikan bangsa ini dengan budaya. Ya. Emang sekarang belum selesai ya Pak ya? Yang tentunya sampai saat ini bahwa budaya ini harus tetap. Yang dimaksud oleh saya itu selesaikan itu permasalahan bangsa dengan budaya itu. Yuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini dengan sekarang ada yang ini tidak baik dengan gitu ya. budaya. Sehingga kalau dengan budaya maka ada adab, ada sopan santun. Kenapa saya sudah berbicara budaya ini karena budaya juga sejalan dengan agama yang ada di Indonesia ini, di semua agama. Iya, budaya ini kan bagaimanapun asal mula kita ini memang budayanya ada di sini. Dan semua nilai budayanya bagus kok. Jadi yuk kita selesaikan permasalahan bangsa ini dengan budaya Nusantara yang kita miliki. Oke. Ya, setuju dimulai dari benar salah. Kita harus bisa memilih sesuatu yang benar dan menjauhi yang salah. Nah, dan setelah itu baru kita mencari yang baik dan menjauhkan yang buruk. Jadi ukurannya ada 2 tahap. Apa yang kita lakukan ini benar atau salah. Kalau salah, jangan lakukan. Setelah benar, masih ada pertanyaan, ini baik atau buruk. Oh buruk, jangan lakukan. Nah, sulit perbaiki. Ini udah benar tapi kurang baik, ya perbaiki. Belum 100 nilainya ya. Nah, tapi kalau benar salah itu agak susah. Harus yes or no. Kalau baik atau buruk masih bisa diperbaiki. Karena walaupun buruk ini sebenarnya baik. Kalau salah kan fatal ya Pak ya. Salah fatal. Jadi harus
masih ini bisa diperbaiki. Harusnya seperti itu. Dan itu Kurang baik. harus dibudayakan, disosialisasikan. Kira-kira. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak-Bapak berdua, Pak Arief dan Pak Ridlo, atas pemikiran, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Semoga perbincangan ini tidak berhenti sebagai tontonan saja, tetapi menjadi tuntunan bagi kita semua untuk semakin mencintai dan menjaga budaya Indonesia. Ya. Karena budaya kita bukan hanya warisan masa lalu, melainkan fondasi masa depan bangsa. Fondasi ya Pak. Ya. Izinkan saya menutup podcast CPN ini dengan sebuah pantun. Bunga melati harum mewangi. Cakep. Tumbuh subur di tepi taman. Cakep. Mari lestarikan budaya negeri. Cakep. Agar Indonesia tetap berperadaban. Mantap. Cakep. Saya Melo Besari dari CBN Channel pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast minggu depan. Mari lestarikan budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.